Launching Bumdes Sejahtera Abadi Desa Pangkalan dorong ketahanan pangan melalui budidaya ikan nila. Kabar Indramayu Badan Usaha milik Desa Bumdes Sejahtera Abadi Desa Pangkalan, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, resmi meluncurkan program ketahanan pangan berbasis perikanan. Program unggulan yang diluncurkan meliputi usaha pemijahan atau pembibitan ikan nila serta pembesaran ikan nila sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa, khususnya para petani tambak. Peluncuran program ini menjadi bagian dari upaya Bumdes Sejahtera Abadi dalam mengoptimalkan potensi lokal Desa Pangkalan yang mayoritas warganya menggantungkan hidup pada sektor perikanan tambak. Berdasarkan data desa, sekitar 45% komoditas yang ada di Desa Pangkalan merupakan tambak, dan sekitar 50% diantaranya adalah budidaya ikan nila. Direktur Utama Bumdes Sejahtera Abadi Desa Pangkalan, Mantri Pendi, mengatakan program ketahanan pangan atau Ketapang yang dipercayakan kepada Bumdes diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Menurutnya, program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan petani tambak, terutama dalam penyediaan bibit ikan nila berkualitas dengan harga terjangkau. Harapan kami, melalui program Ketapang yang dipercayakan kepada Bumdes, ke depan kita bisa memberikan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat Desa Pangkalan. Kita tahu sendiri hampir 45% komoditas desa adalah tambak, dan sekitar 50%-nya merupakan ikan nila, ujar Mantri Pendi. Minggu tanggal 11 Januari tahun 2026. Ia menjelaskan, sistem yang diterapkan Bumdes dalam program pembibitan ikan nila berbeda dengan pola jual beli pada umumnya. Bumdes memberikan harga khusus kepada petani tambak agar mereka tidak terbebani biaya produksi yang tinggi. Sistemnya kita jual ke petani, tetapi tidak seperti membeli ke pihak luar. Misalnya, harga di luar bisa mencapai Rp200 per benih, dari Bumdes cukup Rp120 atau Rp130 per benih. Ini bentuk dukungan kami kepada petani, jelasnya. Saat ini, Bumdes Sejahtera Abadi Desa Pangkalan telah menjalankan 3 program utama. Program pertama adalah Pangkalan Gas LPG yang difasilitasi untuk masyarakat secara luas. Program kedua adalah pembibitan ikan nila, dan program ketiga adalah pembesaran ikan nila yang kini sedang berjalan secara bertahap. Mantri Pendi menambahkan, bibit ikan nila yang diambil secara simbolis saat launching sebagian disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan pesanan, sementara sisanya dimasukkan ke tambak Bumdes untuk program pembesaran. Bibit yang kita ambil ada beberapa untuk masyarakat sesuai pesanan. Sisanya kita masukkan ke tambak untuk program pembesaran ikan nila, katanya. Meski demikian, Mantri Pendi mengakui bahwa program budidaya ikan nila tidak lepas dari berbagai tantangan. Faktor cuaca dan kualitas air menjadi kendala utama yang memengaruhi kesehatan dan pertumbuhan ikan. Kesulitannya karena ini makhluk hidup. Kadang ekspektasi yang kita harapkan tidak sesuai dengan kondisi cuaca. Kualitas air juga berpengaruh, karena kita menggunakan air dari sumber bor, kadang bagus, kadang tidak, dan itu sangat memengaruhi kesehatan ikan, ungkapnya. Di akhir pernyataannya, Direktur Utama Bumdes Sejahtera Abadi memberikan motivasi kepada para petani tambak agar bersama-sama menciptakan regulasi ekonomi yang berpihak kepada petani. Ia berharap ke depan Desa Pangkalan mampu mandiri dalam pembibitan dan pembesaran ikan nila, sekaligus melindungi petani dari praktik tengkulak. Mari kita ciptakan regulasi ekonomi khusus untuk petani agar dari hulu ke hilirnya berjalan baik. Insya Allah pembibitan bisa kita ciptakan sendiri, pembesaran juga sudah bisa. Harapannya ke depan petani tidak lagi menjadi korban tengkulak, pungkas Mantri Pendi. Sementara itu KUU Desa Pangkalan Sekaya mengatakan, program ketahanan pangan yang dikelola Bumdes Sejahtera Abadi dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satu fokus utama adalah usaha pemijahan atau pembibitan ikan nila yang nantinya akan dilanjutkan dengan budidaya atau pembesaran ikan nila. Kami melihat potensi perikanan tambak di Desa Pangkalan sangat besar. Karena itu, Bumdes kami dorong untuk mengelola program ketahanan pangan berbasis perikanan agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, ujar Sekaya kepada awak media. Minggu tanggal 11 Januari tahun 2026.
Menurut Sekaya, selama ini para petani tambak di Desa Pangkalan masih bergantung pada pasokan bibit ikan dari luar daerah. Kondisi tersebut kerap menjadi kendala karena harga bibit yang tidak stabil serta kualitas yang tidak selalu terjamin. Melalui program pembibitan ikan nila yang dikelola BUMDes, desa diharapkan mampu memenuhi kebutuhan bibit secara mandiri. Jika pembibitan ini berhasil menghasilkan bibit ikan nila varietas unggul, maka produktivitas tambak akan meningkat. Biaya produksi bisa ditekan, hasil panen lebih optimal, dan pendapatan petani tambak pun meningkat, jelasnya. Sekaya menegaskan, penguatan ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga bagian dari strategi membangun ekonomi desa. Dengan memperkuat sektor perikanan, perputaran ekonomi di tingkat desa akan semakin baik dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Program ketahanan pangan BUMDes Sejahtera Abadi ini juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong desa sebagai subjek pembangunan. Melalui BUMDes, desa didorong untuk mengelola potensi lokal secara profesional dan berorientasi jangka panjang, sehingga tidak terus bergantung pada bantuan eksternal. Selain manfaat ekonomi, Sekaya menilai program ini berpotensi membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Desa Pangkalan. Mulai dari proses pembibitan, pemeliharaan ikan, hingga panen dan distribusi, seluruh rangkaian kegiatan membutuhkan keterlibatan tenaga kerja lokal. Kami ingin masyarakat, terutama generasi muda desa, bisa terlibat langsung. Dengan begitu, ada transfer pengetahuan dan keterampilan di bidang perikanan yang bisa diwariskan secara berkelanjutan, katanya. Sekaya juga menekankan pentingnya pengelolaan BUMDes secara transparan dan akuntabel. Ia berharap BUMDes Sejahtera Abadi dapat menjadi contoh unit usaha desa yang profesional, mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli desa Pades sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedepan, pemerintah Desa Pangkalan menargetkan program ketahanan pangan berbasis perikanan ini dapat berkembang menjadi salah satu unit usaha unggulan desa. Jika berjalan sesuai rencana, Desa Pangkalan diharapkan dapat menjadi sentra pembibitan dan budidaya ikan nila di wilayah Kecamatan Losarang. Harapan kami, program ini tidak hanya berjalan dalam jangka pendek, tetapi bisa menjadi fondasi ekonomi desa dalam jangka panjang. Dalam kesempatan yang sama Ketua Badan Permusyawaratan Desa, BPD, Desa Pangkalan, Nursono, menyatakan dukungan penuh terhadap program ketahanan pangan yang dikelola oleh BUMDes Sejahtera Abadi. Menurutnya, program ini diharapkan mampu mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha yang sejalan dengan mata pencaharian utama warga. Kami sangat mendukung program ketahanan pangan yang dijalankan oleh BUMDes. Usaha pemijahan atau pembibitan ikan nila ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat Desa Pangkalan yang sebagian besar adalah petani tambak, ujar Nursono. Minggu tanggal 11 Januari tahun 2026. Ia menjelaskan, pada tahap awal BUMDes akan memfokuskan kegiatan pada pembibitan ikan nila. Selanjutnya, program akan dikembangkan ke tahap budidaya atau pembesaran ikan nila secara bertahap. Dengan pola tersebut, diharapkan rantai produksi perikanan dapat berjalan secara terintegrasi, mulai dari penyediaan benih hingga panen. Jika usaha pembibitan ini berhasil menghasilkan bibit ikan nila varietas unggul, Nursono menilai dampaknya akan sangat signifikan bagi produktivitas tambak-tambak yang ada di Desa Pangkalan. Bibit unggul diyakini mampu meningkatkan tingkat kelangsungan hidup ikan, mempercepat masa panen, serta menghasilkan kualitas ikan yang lebih baik. Ketika petani tambak mendapatkan akses bibit unggul dengan harga terjangkau dan kualitas terjamin, tentu produktivitas tambak akan meningkat. Ini akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat, katanya. Lebih lanjut, Nursono menambahkan bahwa peningkatan pendapatan petani tambak akan berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Pangkalan secara keseluruhan. Perputaran ekonomi desa pun diharapkan semakin kuat, seiring dengan berkembangnya unit usaha BUMDes yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Program ketahanan pangan berbasis perikanan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan desa. Melalui peran aktif BUMDes, desa didorong tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang mampu mengelola potensi ekonominya sendiri.
Selain berdampak pada sektor ekonomi, keberadaan program ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat desa, khususnya generasi muda. Dengan keterlibatan warga dalam proses pembibitan dan budidaya ikan nila, transfer pengetahuan dan keterampilan di bidang perikanan tambak juga dapat terus berkembang. Ke depan, Bumdes Sejahtera Abadi Desa Pangkalan menargetkan program ketahanan pangan ini dapat menjadi model pengelolaan usaha desa yang produktif dan mandiri. Dengan dukungan pemerintah desa, BPD, serta partisipasi aktif masyarakat, program budidaya ikan nila ini diharapkan mampu menjadi salah satu pilar utama penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal. Di tempat yang sama dalam sambutannya, Camat Losarang Encep Ria Setiadi menyampaikan apresiasi atas inisiatif pemerintah Desa Pangkalan yang dinilai mampu membaca potensi lokal dan mengelolanya melalui Bumdes. Ia berharap Bumdes Sejahtera Abadi dapat menjadi inspirasi bagi Bumdes lainnya di seluruh desa sekecamatan Losarang. Kami berharap keberadaan Bumdes di Desa Pangkalan ini bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi Bumdes-Bumdes di desa lain di Kecamatan Losarang, ujar Encep Ria Setiadi. Minggu tanggal 11 Januari tahun 2026. Menurut Encep, setiap desa memiliki karakteristik dan potensi unggulan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pengembangan Bumdes tidak bisa diseragamkan, melainkan harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masing-masing desa. Kalau di Desa Pangkalan unggulannya perikanan, Desa Puntang juga perikanan. Tapi desa-desa lain tentu berbeda. Tidak mungkin semuanya sama. Tugas kita adalah melihat potensi unggulan desa masing-masing, lalu mengolahnya menjadi produk unggulan yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, jelasnya. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah Kecamatan Losarang berencana menyusun file proyek atau perencanaan pengembangan Bumdes di setiap desa. Langkah ini bertujuan agar arah pengembangan usaha desa lebih terstruktur dan berkelanjutan. Encep menegaskan, dukungan dari pemerintah kecamatan terhadap Bumdes akan diberikan secara selektif dan berbasis pada kesiapan serta keseriusan pengelolaan. Ia menekankan pentingnya evaluasi agar bantuan yang diberikan benar-benar berdampak. Kami di kecamatan akan mendorong dan mendukung Bumdes yang memang siap dan serius. Jangan sampai kita mendorong bantuan, misalnya alat atau pelet ikan, tetapi setelah itu programnya tidak berjalan, tegasnya. Ia menyebutkan, dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan, progres pengelolaan Bumdes Sejahtera Abadi akan dievaluasi kembali. Jika hasil evaluasi dinilai baik dan berjalan sesuai rencana, maka pada tahun 2027 pemerintah Kecamatan Losarang siap mendorong pengadaan pelet ikan sebagai bentuk dukungan lanjutan. Lebih lanjut, Encep menyoroti pentingnya sumber daya manusia dalam pengelolaan Bumdes. Menurutnya, Bumdes harus dikelola oleh orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan benar-benar memiliki keinginan untuk membangun desanya. Pada dasarnya, Bumdes ini mencari anak-anak muda atau masyarakat yang punya niat dan semangat membangun desa. Penghasilan pengurus bukan dari dana desa yang dibagi-bagi, tetapi dari hasil usaha ketika Bumdes itu berjalan dan menghasilkan keuntungan, ujarnya. Ia menegaskan tidak menginginkan pola pengelolaan Bumdes yang hanya mengandalkan suntikan dana tanpa kinerja usaha yang jelas. Keuntungan Bumdes, kata dia, harus diperoleh dari usaha yang nyata, profesional, dan berkelanjutan. Launching Bumdes Sejahtera Abadi Desa Pangkalan ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi desa di wilayah Kecamatan Losarang. Dengan dukungan pemerintah desa, kecamatan, serta partisipasi masyarakat, Bumdes diharapkan mampu menjadi pilar utama pembangunan ekonomi desa berbasis potensi lokal. Amin. Tepuk tangan.
3 bulan. Amin. Terima kasih. Bukan. Pendapatan. Ngobrol-ngobrol sekalian ngobrol.